Pastor, ya, kemudian juga Amang Haribos, dan juga Amang Parinon Kurban. Tadi sudah disampaikan ya kata pengantar dan dalam doa yang disampaikan Amang Pastor bahwa kita sebagai umat Tuhan harus hidup dalam kasih. Jadi atas nama pimpinan Pak Kapolda, kemudian saya sebagai Kapolres, ya, mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kami ya kepada seluruh umat Katolik, bukan hanya di Tomo, ya, mungkin di seluruh Indonesia, seluruh dunia yang mengetahui ataupun mungkin mendengar kabar ini, dan secara khusus untuk Amang Pastor Sahabat Nababan, ya, kemudian Amang Pastor semua yang hadir di sini, Amang Haribos, sebagai tokoh masyarakat, orang tua kami sadar bahwa apa yang mungkin menjadi ketersinggungan ataupun kesalahan sebagai manusia biasa, mohon kami dimaafkan. Ya, seperti yang tertulis dalam Matius, Markus 12 ayat 30 sampai 31, ya, bahwa hukum kasih kita harus bisa saling mengampuni, kita harus sabar, murah hati, dan kita harus menabur kebaikan-kebaikan. Kami akan belajar dari permasalahan ini dan kami siap untuk berubah, ya, untuk seluruh masyarakat. Tadi pagi dalam apel pagi saya sudah menyampaikan bahwa kita harus menjaga, ya, sebagai pelindung pelayan masyarakat, menjaga sikap, tutur kata, ucapan-ucapan. Walaupun mohon maaf, Amang, saya tadi di Hamu selama 2 hari, ya, kami melakukan pelayanan, kami melakukan tugas yang memang, ya, di samping keterbatasan kami, apalagi Pak Waka ini yang tahun depan pensiun, sebagai orang tua, sebagai penetua juga di gereja, mungkin ada hal-hal yang di luar dari, ya, sebagai manusia, ya, kesalahannya, kekilafannya, saya mewakili. Sekali lagi saya mohon maaf, ya, atas dasar dari lubuk hati kami. Kiranya ini menjadikan semakin kita erat lagi, semakin kita bisa introspeksi diri lagi, sehingga ke depan seperti yang disampaikan Amang Pastor kemarin, ada kegiatan-kegiatan hal yang positif. Giat gila kemarin itu Amang. Kepanjangannya apa, Mang? Gila. Iya, kemarin saya kaget dilaporkan kegiatan gila. Saya bilang, oh, gila apa ini? Rupanya gerakan apa? Gila, gerakan iman, lestarikan alam. Nah, ini yang harus kita kemas, ya, sehingga nanti gerakan gila dan anak remaja Katolik, ya, anak remaja Katolik ini kita buat menjadi nanti sebagai gerakan, ya, gerakan-gerakan yang positif, ya, menjadi agen-agen perubahan, di mana pemuda-pemudi Katolik, Tomo khususnya, ya, seperti kemarin Amang Haribos sudah membuat kegiatan Tahun Baru Batak. Itu sejarah itu, Amang. Saya kemarin kaget waktu Amang ini datang ke ruangan audiensi, ternyata ada Tahun Baru Batak. Bukan hanya tahun baru Cina aja, kan begitu. Jadi, nah inilah terobosan inovasi. Saya percaya Amang Haribos, Pastor, semua punya inovasi, ide-ide kreatif. Nah, inilah saatnya kita menyatukan persepsi. Kita membangun Kabupaten Samosir ini dengan inovasi, mungkin dengan dipelopori oleh Areka tadi dan kegiatan-kegiatan yang positif tadi. Kemudian kami juga mohon, ya, di sini ada teman-teman dari media jurnalis, ya, bisa membuat suasana yang kondusif, ya. Karena kita ketahui bersama, ya, dari medsos, dari berita-berita ini bisa memprovokasi, ini membuat hal-hal opini-opini yang tidak baik, terutama yang di luar. Ya.
Nah, jangan kita membuat situasi di Kabupaten Samosir ini menjadi tidak kondusif. Karena nanti masyarakat luar akan tidak mau datang ke sini. Ini berpengaruh terhadap bagaimana situasi kenyamanan yang ada di Kabupaten Samosir. Samosir ini sudah menjadi super destinasi wisata nasional. Bapak Presiden kemarin pesan kepada kami, Forkopimda, jaga semuanya. Kemudian juga pejabat-pejabat tinggi, Pak Luhut, kemudian tokoh-tokoh Batak, selalu menyampaikan kepada kami untuk bisa sinergitas dan menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman. Nah, dalam kesempatan ini saya mohon bantuan dari teman-teman semua media. Tolong kita saling menjaga. Apabila ada kekurangan kesalahan kami, tolonglah disampaikan kepada kami. Seperti kita orang Batak, adat Daliana Tulu, Elek Marburu, Somba Marula-hula, Manat Mardongan Tubuh. Itu harus kita pegang dalam hidup kita ini. Kita sebagai orang Batak khususnya, dan saya sebagai putra Batak asli, saya mohon mulai hari ini ke depan, marilah kita sama-sama bisa menjaga, dan saya percaya pertemuan ini adalah awal dari kebersamaan kita. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal mungkin yang selama ini kurang berkenan ataupun ada hal-hal kesalahan kami. Tapi percayalah, dari lubuk hati kami, seperti semboyan kami, Polres Samosir, semenjak saya di sini tahun 2021, saya sudah menjelang 2 tahun. Semboyan kami adalah melayani dengan kasih, hanya kreatif, hanya aksi, hanya santun, ini integritas, dan hanya humanis. Kami bisa bekerja dengan baik berkat dukungan masyarakat, tokoh agama. Sama seperti hal ini, kami bisa didukung, dan mungkin inilah menjadi introspeksi diri bagi kami. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kami, terutama saya dalam penyampaian saya selama kepemimpinan saya sebagai orang yang penuh kasih. Marilah kita saling memaafkan dan mengampuni. Kiranya kita sehat selalu, diberkati Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam pelayanan kita. Malah tema di Surina, Horas. Kami datang dari Medan, Nusantara. Kemudian para kepala desa, kemudian teman-teman dari media, jurnalis, Pak Sekcan, Pak Waka, kemudian para pejabat utama, semua yang berbahagia. Puji dan syukur pertama-tama kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, dan saya percaya itu semua rencana Tuhan bagi kita, untuk kita bisa saling mengenal, kita bisa bertatap muka, kemudian menginisiasi di kepastoran ini. Ini kali kedua mungkin saya datang ke sini. Kemarin ada kegiatan vaksin, di mana kegiatan vaksin kemarin Pak Kapolda dan Pak Pangdam hadir di SD Asisi. Itu pertama sekali kesan yang paling terbaik di Kecamatan Simanindo, Kusetomo. Karena ketika kemarin vaksin massal tersebut, SD Asisi bisa menampilkan bahwa kepastoran ini dari mulai suster dan lain-lain, termasuk murid-murid sangat mendukung program pemerintah. Salah satunya adalah percepatan vaksinasi. Dan Pak Kapolda memberikan apresiasi. Kemudian suasana penuh dengan kesejukan. Yang saya hormati pastor kami, pastor Sahabat dari pastor paroki, dan juga yang saya hormati pastor Manulang, pastor kami Narumson, juga tokoh-tokoh masyarakat diwakili, dan saya pikir Pak bilang saya bos DPP juga. Dari DPP, dari DPP semua DPP.
dan Pak Wakapolres, dan tentu ada juga dari pemerintahan, dari kantor kecamatan Pak, Pak Dabuke, dan Pak Kepala Desa ya, dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada hari, dan teman-teman media yang saya hormati. Jadi pada hari ini kita berkumpul bersama di sini untuk memberikan pemikiran dan hal-hal yang terbaik agar kejadian-kejadian yang berlalu itu menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Nama saya Parli Tuhan Purba, berketepatan sebagai Ketua FMKI, Forum Masyarakat Katolik Indonesia Sumatera Utara. Khusus datang ke pertemuan kita hari ini karena saya pikir ini adalah hal yang harus kita selesaikan bersama-sama, dan keprihatinan terhadap kejadian-kejadian yang sudah kita dengar bersama terkait masalah perlakuan kepada pastor paroki, pastor kebanggaan kami, pastor sahabat, dan tokoh masyarakat di sini dengan Bapak Wakapolres yang mungkin tidak insiden yang tidak kita inginkan terjadi lah. Jadi pada kesempatan ini kita coba selesaikan bersama, karena yang kami dengar terakhir bahwa pihak pastor sendiri ya sudah memberikan maaf kepada Pak Waka. Tentu ini adalah hal yang luar biasa yang disampaikan oleh pastor selaku gembala. Tentu pada selanjutnya tokoh agama, Bapak Pastor di sini, Kepala Desa, kami hadir di sini bersama Bapak Kapolres, bersama personil dari Polres untuk tatap muka sesuai dengan petunjuk dari Bapak Ketua dari Bapak Lindungan Purba, hubungi kami atas kejadian di hari Kamis yang lalu. Dan saya jujur, Bapak-bapak, sangat terkejut karena hari Kamis itu saya sudah bersalam-salaman dan maaf-maafan dengan Pak Pastor hari Kamis itu setelah kejadian. Dan saya sebagai manusia biasa sudah menghargai dan betul-betul menghormati pastor pada saat itu, dan sudah mengaku salah di hadapan pastor, dan bahkan pastor memeluk saya dan mendoakan saya pada saat itu. Tetapi karena mungkin ada umat-umat di luar yang mendengar berita itu menjadi tersinggung atau bagaimana, inilah yang menjadi permasalahannya, sehingga hari Sabtu itu ada muncul berita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kenapa saya dengan Pak Purba konsultasi panjang juga ini? Bagaimana kita menyikapi persoalan ini? Bagaimana kita menyikapi? Yang pasti, pastor kami, pastor Sahabat Alban sudah memaafkan atau dengan kejadian pada hari Kamis yang lalu. Tapi karena gejolak masyarakat masih terus intens, masih banyak yang meributkan, maka saya pikir ada baiknya Pak Waka atau Pak Kapolres secara pribadi minta maaf untuk semua masyarakat Lombok dan umat Katolik. Itu makanya ada pertemuan kita hari ini. Itu yang kita lakukan. Dengan cara ini, saya mohon bantuan kita semua, khususnya teman-teman jurnalis. Tolonglah kita sudahi persoalan ini. Kita akhirilah persoalan ini supaya mendatangkan kebaikan bagi hidup kita ke depan. Dan saya tidak menyangka harus begini sebenarnya. Pak Purba harus turun dari Medan hari Minggu, malam Minggu Bapak telepon saya dan saya katakan sudah beres, tidak ada masalah. Sudah saya katakan kepada Bapak,
telepon. Tapi Bapak sengaja turun untuk bagaimana beresnya. Saya sudah tidak menyangka bahwa Pak Kapolres sudah turun. Cukuplah saya dengan Pak Tobing. Kami yang bersenggolan. Memang kemarin kepada Pak Tobing sudah saya katakan, senggolan kita itu disaksikan orang di tengah-tengah masyarakat. Nah, di dalam hal ini selalu saya tekankan, mari kita belajar mengambil hikmah dari peristiwa ini. Jujur saja Bapak Kapolres, sepanjang perjalanan saya setelah kejadian Pak Siahan memasukkan kunci motor itu ke si Bosur, macam-macam pikiran ini dalam sepeda motor ini harus saya olah dan saya harus setir antara balas dendam dan mengampuni. Balas dendam itu dengan menghukum. Ini pergumulan seorang pastor dan pada Pak Purba. Ada Pak. Pak Purba sampai heran dan bertanya kepada saya kemarin ketika berbicara, bagaimana pastor bisa dengan tenang lagi melayangkan pelayanan berikut padahal ada adukan emosi. Kok masih bisa lagi tenang? Nah, ini untuk saya adalah pelajaran yang sangat berharga untuk saya. Saya baru berkhotbah di PKACC tentang mengampuni. Tidak lama kemudian kejadian itu harus saya alami. Ini beberapa menit dari ACC ke kios, tidak ada 5 menit. Harus saya alami. Dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Bukan karena kekuatan saya, bukan saya gagah-gagah, tapi perintah cinta kasih harus saya wujudkan pada hari ini. Anda lihat nanti di tulisan saya yang saya tulis malam itu saya kirimkan ke media lain di jejak cyber. Di situ dimuat pertama. Untuk saya, Pak Tobing sore itu dengan rendah hati, dengan segala ketakutan yang harus dia olah, langsung dengan yang bersangkutan mengharapkan seperti ini, tidak dipindah dan tidak diberi sanksi apapun hebat-hebat. Jadikan Pak Tobing menjadi teman saya, menjadi teman kita bersama, menjadi corong kebaikan. Damai itu indah. Horas.